Bismillah, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, apa kabarnya? Alhamdulillah, Orin. Alhamdulillah baik juga Umi. BTW ini ya, mau berangkat ke UK, UK ke kapan? Inggris insyaallah. Pertengahan bulan depan insyaallah. Insyaallah ya, kita akan punya seorang ilmuwan, Amin. muslimah kebanggaan insyaallah, yang akan mencari ilmu dan akan pulang membawa oleh-oleh berharga untuk umat Islam. Kita tunggu ya ilmunya. Aduh. Semoga bisa bermanfaat lah di sini maupun secara Dimanapun. global. Alhamdulillah. Jadi, Umi, Kamu mau curhat apa? ada sebuah keresahan yang pengen Orin curhatin gitu. Sebenarnya ini bukan hal yang baru sih ya keresahannya. Deep down there Orin ngerasain, cuman seringkali Orin denial aja gitu. Enggak kok, nggak apa-apa, kamu bisa kok gitu-gitu. Tetap kayak nyemangatin diri gitu, tapi nggak merasa lebih baik seiring berjalannya waktu. Ini mau udah kampasnya ya? Udah di dalam. Oke. Nah, jadi yang Orin rasain itu adalah Orin kan punya kakak. Nah, perbedaan umur kita jaraknya emang agak jauh kan, sekitar 6 sama 9 tahun gitu. Nah, terus sebagai adik gitu, kadang ngerasa relationship kita tuh ada jarak juga gitu. Jadi bukan hanya umur yang berjarak, tapi relationshipnya juga berjarak. Kayak nggak ngeklik aja ketika aku ke kanan dia ke kiri gitu. Ketika beda banget ya. Beda banget ketika dia speak up, ketika dia orang yang easy going, all out gini gitu. All out. Orin Ekspresif lebih gitu ekspresif, anaknya. Ekspresif ya, atas teman. Kamu kebalikannya. Orin lebih observasi. Terus kayak just keep it with me. Terus kalau misalnya ada sesuatu yang perlu dibicarakan, Orin bakal ambil jalur belakang dulu, ngomongin diskusi gimana nih gini. Enggak langsung kayak kemudian aku nih pendapatnya gini. Enggak kayak gitu. Orin lebih ke ya ngelihat dulu sekitaran seterusnya gitu. Dan karena profesi dia ini kan apa ya? Profesi yang emang punya profesi keren lah ya, profesi keren di masyarakat gitu kan, yang punya nilai lebih lah mungkin ya di mata orang-orang. Kenapa? Ya itu ya, pokoknya profesi yang bangga lah ya, orang tua bangga. Yang orang tua bangga. Di masyarakat juga gitu, Masya Allah. Dan orang tua juga keluarga besar selalu membanggakan itu gitu loh. Dan kalau manggil dia pasti dengan gelar itu. Wah, titik gimana kabarnya? Wah, titik kok ada di sini, gimana? Sibuk nggak? Kesibukannya gimana? Dan seterusnya gitu. Dan aku yang emang sekarang belum jadi apa-apa banget gitu kan ya Mia. Ada perasaan aku mau apa tuh gitu ya. Iya, kayak kan saudaraan ya. Jadi seolah ketika saudara aku naik derajatnya, aku malah jadi nggak ada apa-apanya, zero value gitu loh. Nah, tentu kan mau nggak mau ini challenge yang perlu dihadapi gitu ya Mi. Nah, tapi gimana sih biar kita tuh bisa ngerasa nyaman, kita bisa ngerasa bahwa sebenarnya di setiap orang tuh punya value, dan menemukan value itu kayak gimana sih caranya, cara nge-manage-nya, cara menemukannya dan mengelola itu semuanya gimana gitu. Dan pasti ketika kamu tanya seperti ini kan kayak memang pengen ngedapetin banyak kebaikan dari situasi ini gitu kan. Misalnya pengen punya relationship yang lebih nyaman, pengen punya jiwa yang lebih apa ya, open gitu ya, untuk menghadapi aduh kok begini dan begitu kan ya, bener nggak sih? Kamu kayak butuh ini kayaknya memang harus diperbaiki ya. Yang pasti mungkin ya ada 2 hal gitu. Misalnya yang pertama adalah mulai dari misalnya perasaan kamu sendiri. Ketika orang-orang hai gitu, misalnya apa nih gitu, misalnya hai Bu Dokter gitu kan, pasti dalam hati kita ya kenapa tuh gitu. Nah, justru seperti itu keren sih. Jadi kamu langsung bertanya, aku apa ya gitu. Itu sebenarnya start awal yang keren. Kamu sudah mulai mencari gitu, karena semua kita
berada di proses itu gitu loh. Dan kita nggak harus sama dengan dipanggil Bu Dokter misalnya, nggak harus sama. Hai insinyur, hai apa gitu. Jadi kita harus punya kepribadian yang bisa membaca dan menghargai our value gitu. Value orang itu keren, ya kan? Apa sih ya? Kita itu nggak kalah keren gitu loh. Jadi memang startnya dari diri kita gitu. Oke, dia dokter, aku apa ya gitu. Nah, itu berarti kamu apa ya, journey of you dimulai. Aku kelebihanku apa, kekuatanku apa, karena masing-masing kita punya kekuatan dan kelemahan. Nah, dari kekuatan itu kita kumpulin, kemudian kita latih gitu kan. Dan itu bukan untuk impress orang lain. Apa sih impress? Bukan untuk membuat orang lain wow, terkejut gitu. Aku hadir untuk diriku sendiri, aku sedang mentraining untuk diriku sendiri, bukan untuk mama, ini aku loh, masa kakak terus misalnya. Dan itu wajar banget gitu. Karena kadang-kadang kamu begitu deep, orang lain nggak ngeh. Bener nggak sih? Karena kan situasi perasaan, mindset kita tuh berbeda-beda gitu. Kayak aku sendiri misalnya dulu ya makanya aku bilang ini semoga hanya proses ya. Seiring dengan kita berproses, relationship kita dengan saudara ataupun relationship kita dengan orang tua itu makin hari makin bagus, karena kenyataannya aku juga dulu pernah ngalamin hal yang sama gitu. Tapi mungkin sedikit angle-nya berbeda ya. Kalau aku sebagai adik gitu kan, misalnya kakak aku mau pergi main gitu, ikutan dong, jangan ikut. Aku ngerasa aku tidak aku kan sebagai adik kenapa nggak diajak main gitu, nggak usah ikut gitu. Dia punya banyak teman gitu yang aku nggak pernah dilibatkan gitu. Ya sudah, akhirnya itu my journey gitu. Aku harus punya something biar ketika ada sebuah majelis aku ini gitu kan, dan itu wajar, boleh banget gitu ketika di sebuah majelis. Nah, akhirnya aku mulai menggali my potential, my value gitu kan. Yang prosesnya ini, karena aku sekali lagi bilang ini hanya proses gitu. Nah, ketika aku sudah mulai naik value-nya gitu kan, terus ya yang di lidah orang tua adalah aku misalnya, ya kakak aku itu kan ngomongin, pokoknya kalau orang tua ngobrol dengan people, yang di lisan orang tua hanya namaku gitu kan. Nama kakakku kayak jarang di mention gitu. Pastilah dia curhat gitu, pasti dia ada perasaan gak nyaman, atau sampai pada titik kakak aku nggak pede karena ya itu pasti dia nggak pede kok dia, ya itulah, karena kadang-kadang lingkungan kita itu kadang-kadang sanggupnya menjudge nge-label ya sebatas pengetahuan mereka. Padahal sebenarnya masing-masing anak atau masing-masing sosial itu kan punya kekuatan. Saat ini kekuatan kakak yang dominan gitu. Akan ada waktunya, akan ada momen ketika lingkungan membutuhkan kekuatan kita, membutuhkan kontribusi kita, membutuhkan our touch gitu loh. Kenapa Allah bikin rupa-rupi gitu kan? Karena kita butuh semua tipikal manusia, semua jenis manusia gitu. Nggak ada misalnya yang pendiam tuh nggak berguna. Anak yang kurang aktif itu less ini ya, less worth gitu kan, nilainya enggak gitu. Kelemahan kita lah kadang-kadang yang kurang bisa menggali potensi, entah itu sebagai orang tua kah, sebagai guru kah. Kadang kan ya guru hanya akan ngasih perhatian ke anak-anak yang aktif gitu kan, sehingga itu bukan berarti anak-anak yang tidak aktif value-nya rendah, bukan, memang dia belum keluar aja ininya,
potensi dia gitu. Makanya kewajiban guru atau kewajiban orang tua itu sebenarnya terus menggali setiap anggota keluarganya gitu. Makanya yang aku bilang tadi ya, awalnya aku diperlakukan misalnya kakak aku seperti itu waktu kecil kan, kemudian aku mencoba untuk naikin value, terus akhirnya yang di lisan orang tua aku adalah aku gitu, yang pasti dia sedikit broken. Aku nggak tahu sebroken apa dia kan, sesedih apa dia, bahkan mungkin sekarang sudah berkeluarga, apakah memori itu masih nempel yang bikin dia mungkin datang rasa kesedihan dulu kok gitu, aku nggak tahu. Tapi yang pasti kakak aku sekarang itu sangat hangat sama aku. Beda kalau makanya aku tadi bilang aku protes, aku nggak diajak, aku nggak diperhatiin. Udah sekarang itu meskipun aku dan kakak aku tuh berjarak, aku di Bandung, kakak aku di Jawa, tapi kayak soulmate aku tuh kakak aku. Beneran soulmate aku kakak aku. Dia manusia yang paling sayang sama aku, manusia yang paling perhatian sama aku. Bahkan mungkin kalau berkorban gitu ya, dia orang nomor 1 yang berkorban. Kamu nangis. Aduh, kacau. Beneran serius gitu. Ya itu aku berharap ini hanya proses aja ya gitu. Semoga makin hari Allah berikan relationship kita dengan kakak, dengan saudara itu makin hangat, makin dekat, makin soulmate gitu kan. Karena aku sendiri sih yang ngerasain seperti itu dulu, kayak gimana ya Allah, kakak aku itu ya saking amit-amit sama aku gitu. Aku kan orangnya gimana ya, aku tuh orangnya suka disentuh dan menyentuh. Kalau kakak aku gini aja, itu udah kayak najis gitu loh. Segitunya gitu kakak aku, najis gitu. Sampai misalnya tidur satu kasur gitu kan, kaki aku nimpa dia. Jangan gitu, emang kenapa gitu, aku nggak bisa nafas. Ketimpa kaki nggak bisa nafas gitu kan. Saking antipatinya dia sama aku, nggak tahu dia antipatinya apa karena perilaku orang tua misalnya, yang menurut dia bikin dia ilfeel gitu kan. Karena kadang-kadang yang namanya bersaudara itu kalau satu ke kanan, satu lagi ke kiri, beda banget. Kalau satu ekstrovert, satu introvert gitu. Kayaknya aku dan kamu nggak mungkin. Nggak. Kalau kamu suka gunung, aku nggak bakal suka gunung. Aku suka laut gitu. Kalau kamu itu udah kayak udah ini terakhir ya, aku ngomong sama kamu gitu. Karena berantem kali ya. Tapi datang lagi. Aslinya I'm your soulmate gitu loh. Aku tuh soulmate sama kamu gitu. Cuman mungkin prosesnya aja masih macem-macem ya. Ada yang bahkan misalnya dua-duanya nggak mau kalah gitu di banyak hal, dan itu oke, bagus. Itu salah satu mesin untuk mengupgrade diri. Mau kalah sama dia, dia satu kamar gitu kan. Itu keren gitu. Tapi ya itu tadi, semoga Allah bantu untuk memperbaiki, tetap upgrade-nya jalan, plus relationship-nya juga di-upgrade gitu. Jadi kalau misalnya kamu sekarang kayak di fase sedih, aku pengen banget kayak romantis sama kakak ya, pengen deket, pengen sayang gitu, tapi banyak perasaan dan banyak sesuatu yang bikin aku entahlah gitu kan ya, yang bikin aku entahlah gitu. Makanya ya berdoa sama Allah gitu, ya Allah gitu, mungkin lapangkan hati aku gitu untuk tahan banting mungkin ya istilahnya. Bener nggak? Kalau misalnya lingkungan masih seperti itu, berarti kan kamu harus tahan banting gitu. Setelah kamu tahan banting, kamu akan bisa melakukan sesuatu yang lebih positif. Kalau kamu gampang pecah gitu kan, kamu butuh waktu untuk mengumpulkan energi, kamu butuh waktu untuk mengumpulkan diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu misalnya memang lingkungan kamu ngebanting misalnya nih ya, namanya orang kadang perilaku atau ucapan itu sadar nggak sadar kadang-kadang bikin kita gitu kan, oke gitu kan.
Ya sebenarnya kondisi seperti itu karena yang terbanyak interaksi adalah saudara, yang banyak interaksi adalah orang tua, gitu kan. Makanya ya permasalahannya banyak di sana karena yang banyak interaksi di situ. Nanti kalau kamu misalnya punya interaksi dengan lingkungan lain gitu kan, mungkin kamu juga harus solusinya sama, kamu harus tahan banting. Itu kalau kamu tahan banting, ya itu value kamu, value nomor 1. Value nomor 2 gitu kan, setelah tahan banting, mental, artinya bisa bisa naik gitu loh, bisa jadi kalau menurut aku sih yang paling penting fokus ke kita. Maksudnya fokus untuk menemukan value kita, mengasah gitu kan. Bahkan mungkin kita butuh afirmasi, I am loved gitu, aku disayang. Faktanya orang tua sayang sama aku, tapi mungkin bentuk sayangnya masih, ekspresi sayangnya mungkin seperti itu. Kakak aku sayang sama aku gitu, tapi mungkin ekspresinya masih seperti itu. Karena kadang-kadang sesama saudara pun saling nuduh gitu loh. Maksudnya nggak belum saling mengekspresikan cinta, mereka masih di fase saling nuduh gitu. Kamu mah baper gitu kan. Terus kamu ngomong ke aku, kamu mah nggak ada perasaan. Bener nggak? Ih, kamu mah drama gitu. Terus kamu bilang, ih kamu cuek, nggak ada hati. Saling tuduh, yang sebenarnya saling tuduh itu sebenarnya saling memperhatikan. Saling memperhatikan dan sebenarnya saling membutuhkan. Dan yuk seberantem gimana pun, seenggaknya gimana pun gitu kan, ya hanya balik lagi gitu kan. Karena fitrahnya bersaudara itu hangat, bersaudara itu saling support, bersaudara itu, ya makanya kita punya tugas untuk mengembalikan fitrah bersaudara itu. Gimana tetap hangat itu, meskipun misalnya kondisinya sekarang kamu ya belum kuat aja dengan reaksi lingkungan yang masih seperti itu. Kamu harus lebih kuat. Kayak misalnya Yahya aja. Dia tuh sebenarnya nggak pernah mau rambut panjang. Karena sekarang itu dia sering banget mendengar, kalau yang nggak kenal ya, apalagi orang tua gitu, manggilnya tuh selalu Neng. Pokoknya dia sampai sekarang tuh kayak pengen potong rambut gitu. Ya, artinya itu persepsi orang gitu loh. Kalau kita bangun ya, coba cek cowok-cowok terganteng se-Eropa. Cowok-cowok aku tunjukin, cowok-cowok ganteng se-Eropa gitu kan, rambutnya segini. Ada aku tunjukin juga yang Hafiz dari Amerika, namanya Hamzah, rambut segini. Aduh. Gitu. Artinya nilai manusia itu sebenarnya relatif. Kamu keren atau kamu hebat atau apa itu relatif, sangat relatif. Kalau saat ini ada yang mengatakan kamu misalnya useless gitu kan, kurang berguna, kurang keren, kurang hebat, kurang apa gitu, opini itu jangan sampai mengganggu fokus kamu. Kamu sedang fokus apa sekarang? Kuliah. Nah, opini itu jangan sampai mengganggu konsentrasi kamu, apalagi sampai merusak suasana hati kamu, menghabiskan waktu kamu merenung gitu kan. Mau sampai kapan kamu dipengaruhi oleh opini orang? Opini itu akan kamu hadapi bukan hanya lingkungan keluarga, lingkungan sosial, lingkungan dakwah, semuanya, semua orang punya opini dan mereka bebas punya opini gitu. Cuman kitanya gimana? Mau nge-shape diri kita sesuai opini orang kah? Apa nge-shape diri kita sesuai dengan selera orang kah? Kan enggak. Aku nggak bisa kamu kendalikan aku. Gitu kan. Kalau aku pengen ke kanan, ya inilah, this is my way, this is my path gitu. Dan aku tahu aku mau kemana gitu. Aku tahu banget aku mau kemana, dan mungkin take time ya, butuh waktu untuk membuktikan bahwa kita ini punya value. Gak harus, dan itu juga ya, niatnya jangan pernah untuk mengimpress orang, bikin orang kayak wow ke kita. Enggak, memang murni
Aku lakukan ini for me, bukan untuk ayah, bukan untuk ibu, bukan untuk kakak, bukan untuk lingkungan, bukan. Karena takutnya nanti kalau kamu sudah mencapai keberhasilan dan kamu misalnya belum dapat apresiasi mereka, kamu akan kecewa. Jadi this is for me. Aku hadir untuk, maksudnya ini ya, aku hadir untuk diriku, aku mengembangkan diri untuk diriku ya, dan yang pasti ya untuk Allah ya, bukan untuk mengimpress atau membuat orang-orang wow, atau dulu alhamdulillah, tapi itu pasti akan jadi bonus ya. Kalau dulu orang komen aku seperti ini, alhamdulillah sekarang seperti ini gitu, kamu akan ngerasain sih. Karena yang namanya opini itu cepat sekali berubah, gampang sekali berubah gitu. Nanti Allah yang akan bantu kita untuk menyelesaikan our inner, ya kan, inner journey kita, inner grow kita itu yang harus jadi fokus kita, bukan komen-komen ataupun ucapan-ucapan yang bikin kita down, yang bikin kita sedih gitu, atau bahkan misalnya membandingkan diri dengan pencapaian orang. Itu nggak bisa, karena kita beda banget gitu. Pencapaian aku ya ini gitu, tapi tetap kita punya reaching pada pencapaian gitu, bukan berarti kita diem gitu, tapi tidak membandingkan dengan, ya karena beda ya. Masa misalnya burung disamakan dengan ikan gitu kan, skillnya kan beda. Ada ikan mah ya berenang aja, jangan pernah pengen jadi burung terbang. Begitu juga burung. Nah kalau misalnya kan tadi kan ya, kalau burung ya udah terbang aja kan, kalau ikan ya udah berenang aja gitu. Artinya skill dasar kamu apa, kemudian passion kamu apa, hobi kamu apa gitu. Kecuali kamu nanti ada kasus burung jatuh cinta sama ikan. Kira-kira ketemunya gimana? Kira-kira burung akan menyelam atau ikan yang akan terbang? Ini mah gimmick aja ya, tapi secara umum ya kita harus tahu banget diri kita. Kemudian kita harus tahu lingkungan kita dan mencoba untuk menghapus, mungkin kalaupun memang ada memori yang bikin kita hancur atau pecah pokoknya memori yang nggak bikin kita gagal fokus gitu ya, itu coba dicari karena kan kayak HP atau laptop aja ya kan, file memori banyak ya. Ketika muncul tuh memori yang nggak bikin kita nggak nyaman, memang harus kita tutup gitu. Kita buka memori yang bagus-bagusnya, masih banyak kok memori-memori yang bagus gitu. Semoga sih yang bersaudara, baik itu bersaudara dekat atau bersaudara jauh gitu kan, pasti hubungannya berkembang, dan berkembangnya pasti harus lebih baik. Karena kemarin tuh ada yang curhat juga, lucu banget. Kalau ini kan masih mending ya, deket gitu kan, maksudnya adik kakak gitu kan, bersaudara satu rumah satu kamar. Ini tuh ada yang lucu gitu, ada yang curhat ke aku, dia tuh punten ya, fokusnya ke sepupu. Artinya dia kayak mata dan hati dia tuh ke sepupu. Jadi ada sepupunya udah beli motor, dia beli motor, aku enggak. Iya maksudnya ya itulah, kadang-kadang yang namanya manusia kan, dia melihat sesuatu yang nggak perlu dilihat gitu loh. Udah tutup mata kamu gitu. Nah, kalau kata Allah, la tamuddanna ainaika, mata kamu tuh nggak usah kemana-mana, fokus. Wa fi anfusikum afala tubsirun, coba perhatikan keagungan Allah yang ada di dalam diri kamu. Coba perhatikan kebesaran Allah yang ada di dalam diri kamu, Coba perhatikan kemelimpahan Allah yang ada di dalam diri kamu, bukan di orang lain. Loh, kamu harus hadir untuk diri kamu, jangan pernah hadir untuk yang macam-macam deh. Banjir. Tapi anfusikum. Jadi itu tadi, mulai wafi anfusikum, di dalam diri kamu punya kemelimpahan,
kamu punya keagungan, ya itu maksudnya dari Allah ya, kamu punya banyak sekali potensi-potensi yang belum kamu ulik, yang belum kamu kembangin, yang belum kamu rasakan amazingnya gitu. Jadi nanti ya mungkin kamu akan dilihat sebagai orang yang sibuk dengan diri sendiri. Nggak gitu, karena kan journey kita itu dimulai dari diri kita. Nah, kita akan merefleksikan inner kita kepada orang lain gitu loh. Kalau kita menemukan kemelimpahan di dalam diri kita akan merefleksikan kemelimpahan. Kalau kita menemukan blessing, rahmat Allah di dalam diri kita akan reflect blessing gitu. semangat. Tapi kayak gini mah udah biasa banget kayaknya rata-rata. Makanya aku tadi juga ya tanya ke Teh Farah gitu, aku lihat Teh Farah itu makein kerudung adeknya gitu. Kok kamu baik banget sih sama aku tadi komen, kok kamu baik banget sama adik kamu gitu. Apa komen Farah? Ini mah kelihatannya begini nih, aslinya ya itulah serunya punya saudara. Nikmat bersaudara mah ya sekali sikut-sikutan, sekali tonjok-tonjokan, habis itu ya peluk-pelukan lagi kan. Lo nggak punya yang lain, yang punya cuma kamu doang. Kayak aku sama kakak aku gitu, aku ngerasa yang aku miliki adalah dia gitu. Hati aku pulang ke dia. Iya, keren banget. Kayak love and hate relationship gitu ya, Mi? Iya, ya kan pasti semua relationship itu up and down gitu. Semoga iya. Speechless aku, Umi. Aduh, iya, ya Allah. Makasih banget Umi buat. Jadi intinya nih banyak diedit nggak nanti? Kayaknya buat aku aja itu. Dikip malu. Ya dapat banyak banget apa ya, light lagi gitu dalam hati aku yang mungkin akhir-akhir ini udah keruh gitu, udah gelap banget. Alhamdulillah habis ngobrol sama Umi dapat pencerahan lagi, dan semoga pencerahan itu yang apa ya, jadi guidance buat kemudian balik lagi ke Allah dan sadar kata Umi tadi gitu, bahwa Allah tuh nyuruh kita lihat keagungannya yang ada di dalam diri kita gitu kan, dan itu seharusnya menjadi fokusan kita. Jangan sampai fokus kita jadi ke arah lain, atau jadi kayak fokus kita untuk diri kita jadi blur gitu kan ya Mi. Semoga bisa diterapin sih. Kamu kan kameramen tuh, pasti kamu cari angle-angle terbaik, bener nggak? Yang lain mah di blur aja. bener banget ya Allah. Semoga bisa apa ya, diaplikasiin dalam kehidupan orang sehari-hari gitu, walaupun habis ini mungkin akan jadi jauh juga sebenarnya sama keluarga kan. Tapi kadang yang jauh bikin jadi dekat ya Mi. Pasti insya Allah itu hikmah Allah ya. Di setiap jarak itu pasti kamu akan menemukan, oh ternyata I need her gitu kan. Ternyata aku butuh ini, aku butuh itu. Dari kebutuhan itu kemudian kita coba lebih dewasa lagi, kita coba lebih matang lagi, insya Allah akan jadi jalan nih, relationship ini akan jadi nikmat dari Allah. Jazakillah khair Umi. Semoga Umi juga semakin harmoni sama kakak Umi, sama keluarga Umi. Amin. Semoga ya Allah bantu semuanya untuk memperbaiki. Amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman juga mungkin ya yang lagi ngalamin problematika gitu sama relationship dengan keluarganya atau sahabat-sahabatnya, semoga Allah segera perbaiki juga, dan harus lapang dada ya Mi, dari kata Umi. Harus ini sih, kita harus, aku namanya aku lupa ya, kita acceptance tuh nerima dia kakakku. Itu kan sebuah usaha yang mungkin berat loh ya, ketika apalagi sedang konflik misalnya, apalagi sedang beda status, maksudnya entahlah ya, pokoknya segala macam itu jadi tantangan untuk menerima dia kakak aku, dia ibu aku, dia itu kan acceptance. Seperti Allah menerima kita, bener nggak? Allah terima aku, yang aku sudah kondisinya begini, kekurangan aku begini gitu kan, aku udah compang-camping, please terima aku gitu kan, dan Allah terima.
Begitu juga misalnya kita lihat lingkungan yang kita sulit menerima gitu, kita coba menerima, dan bukan hanya menerima tapi konten itu mampu menahan. Emang sebaik-baik kita adalah manusia yang bergaul, ngeblend, dan sanggup memikul beban apa ya, karena kan setiap pergaulan itu pasti ada debu, atau istilahnya gini deh, kalau kamu bergerak ya, artinya bergerak itu ya kita punya lingkungan ya. Aduh, aku bingung ngomongnya. Kepanasan ya, Mi. Ya, aku karena udah kepanasan, udah nggak fokus. Artinya sebaik-baik orang adalah orang yang suka bergaul, entah itu dengan saudara, entah itu dengan keluarga atau lingkungan. Dia senang bergaul dan sabar dengan resiko pergaulan. Kebayang ya, resiko pergaulan itu pasti macam-macam. Ada yang baper, ada yang drama, ada yang cuek, ada yang bla 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 bla. Tapi kita bisa. Itu sih sebenarnya poinnya. Kamu bisa menerima semua tipikal manusia. Ya udah, kamu udah siap memeluk lagi, meskipun mungkin ada sedikit nyeri-nyeri dikit. Aku peluk. Nyeri-nyeri dikit. Jadi merangkul luka, ya. Waduh, merangkul luka. Aduh, ya udah tuh, Mi, udah makin panas ya, Mi. Ya, kita sudahi dulu sesi ini. Terima kasih banyak, Umi. Thank you, terima kasih. Ketemu lagi insyaallah ya. Insyaallah, ya. Terima kasih, guys. Assalamualaikum.